6 profil pemegang peluit putih di anime Made in Abyss. Delvers, atau juga dikenal sebagai petualang, adalah istilah umum untuk merujuk pada petualang yang menyelam jauh ke dalam jurang maut untuk menjelajahinya dan mengungkap rahasianya. Di kota di tepi abyss, kota Ord, Delvers sangat dianggap sebagai pahlawan. Mereka menggali lubang neraka dan kembali dengan artefak berharga yang tersembunyi di dalamnya, menjelajahi kedalamannya dan berkontribusi untuk mempelajari lubang yang sangat dalam. Delvers sendiri memiliki tingkatan mulai dari bel kecil, fluid merah, fluid biru, fluid ungu, fluid hitam, dan tingkat paling tinggi yaitu fluid putih. Penjelajah terhebat adalah yang dikenal sebagai fluid putih, dan mereka telah membuat penemuan dan mengambil artefak yang telah mengubah dunia. Mereka sangat dikagumi oleh penduduk dan dianggap sebagai puncak Delvers. Maka dari itu kita akan membahas sedikit 6 Delvers yang sudah bertingkat fluid putih. Pertama, Liza, sang pemusnah. Dia adalah peluit putih legendaris yang melakukan banyak penemuan hebat tentang rahasia abyss. Dia dikenal sebagai Delvers pemusnah, karena kecenderungannya yang selalu memusnahkan semua musuh, yang dia temui di dalam jurang abyss. Liza adalah wanita cantik yang menawan dengan rambut kuning bergelombang sangat panjang dengan ikal di ujung yang mencapai lututnya, mata biru besar, dan warna kulit terang. Seragamnya terdiri dari versi modifikasi dari seragam Delver, yang khas dengan jaketnya yang berwarna merah, dan helmnya memiliki 2 bulu panjang yang elegan juga. Liza memiliki tubuh sangat mungil, atau memiliki tinggi yang lebih pendek daripada kebanyakan orang dewasa. Menurut Jiro, Liza digambarkan sebagai wanita yang ceria dan tegas, dengan kebiasaan berpesta, minum dan berkelahi. Liza sempat meninggalkan surat informasi tentang abyss, yang berisi resep dan penjelasan tentang makhluk apa yang bisa dimakan, atau tidak, dan bagaimana cara memasaknya untuk membuat hidangan yang lezat. Dia sangat menyukai Taman Bunga Ketahanan dalam lapisan keempat, mengklaimnya sebagai tempat favoritnya di abyss. Dia akhirnya bertemu dengan Delver tingkat peluit putih, Ozen yang legendaris dan mendesaknya untuk menjadi mentornya. Ozen yang awalnya kesal dan tidak setuju Liza menjadi muridnya, terpaksa menerima Liza sebagai murid karena beberapa alasan. Liza sangat berbakat dan bersemangat sebagai Delvers, dia dengan cepat naik pangkat menjadi peluit hitam pada saat dia remaja, dan mulai mengejar mentornya sebagai Delver tingkat peluit putih pada saat dia masih muda, bersama-sama dengan Ozen. Mereka menggali jauh ke dalam jurang maut dalam ekspedisi yang tak terhitung jumlahnya, dan selamat dari banyak bahaya. Dengan prestasi yang dicapainya, dia menjadi sosok yang terkenal. Kemampuannya dalam bertarung pun terbilang handal. Dia dikenal karena sanggup memusnahkan apapun yang dianggapnya musuh, baik itu binatang buas abyss atau Delver dari negara musuh. Kemampuan bertarungnya kemungkinan sangat luar biasa, karena Liza adalah satu-satunya Delver peluit putih yang epitafnya merujuk pada kemampuannya untuk memusnahkan, dan dia mampu menjelajahi abyss bahkan dalam keadaan sedang hamil. Dalam pertempuran ia menggunakan artefak kelas 1, bernama Blast Wrap the Everlasting Peak. Merupakan kampak yang dirancang dengan mekanisme unik dan dilengkapi dengan bubuk mesiu abadi yang disebut Pispopia. Ketika ia menyerang sesuatu dengan kampaknya, ia melepaskan ledakan yang keras, tetapi dengan kontrol yang akurat. Kampak yang dipakai Liza, awalnya dibuat untuk menjadi instrumen penggalian, tetapi Liza lebih suka menggunakannya sebagai senjata. Sama seperti di anime, ketika Liza membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa Delvers tingkat fluid hitam, dia bertemu dengan seorang pria bernama Torka, dan menikah dengannya. Dan ketika Liza hamil, terjadi tragedi yang memperebutkan artefak kelas khusus, lonceng yang tidak terdengar, ditemukan tersembunyi di dalam lapisan keempat abyss. Penemuan itu memicu persaingan sengit antara Delvers dari negara-negara musuh, dan orang-orang dari Ord untuk mengambil relik yang sangat berharga itu. Ekspedisi itu memakan waktu 11 bulan, sebagian besar termasuk kehamilan Liza, dan suaminya, Torka, tewas selama insiden yang tidak diketahui. Tidak dapat mengambil artefak itu, dan tidak bisa kembali, dia melahirkan Riko di kedalaman abyss, namun, mungkin karena perjalanannya yang keras, bayi Liza meninggal. Ozen, yang membawa kotak kutukan penangkal awalnya menggunakannya untuk melindungi bayi yang baru lahir dari kutukan abyss. Selama perjalanan Ozen yang membawa bayi yang baru mati itu, terkejut ketika bayi yang sebelumnya mati mulai bergerak. Setelah mengonfirmasi kelahiran kembali putrinya yang aneh, keduanya membawa kotak kutukan warding yang sangat berat ke permukaan dan meninggalkan artefak lonceng yang tidak terdengar itu. Namun, tak lama setelah kembali, keduanya turun lagi dan mengambil artefak tersebut. Ketika Riko berusia 2 tahun, Liza turun ke lapisan 6 abyss yang tak tertembus dan belum kembali sampai saat ini. Sebelum kepergiannya, Liza menitipkan pesan untuk tidak memberitahu bahwa putrinya adalah Riko, kepada orang-orang, dengan hanya segelintir orang yang mengetahui informasi ini, karena dia takut musuh-musuhnya akan mengincar Riko. Kedua, Ozen, sang tak tergoyahkan. Ozen adalah mentor dari Liza, sekaligus rekannya. Ozen juga seorang penemu artefak hebat sama seperti Liza, mengingat Ozen lah yang menjadi mentor Liza ketika Liza masih kecil. Ozen mempunyai sifat dingin, kejam, dan sinis. Walaupun begitu, terkadang dia juga peduli dengan orang lain, tapi, dia tidak mau menunjukkannya. Kekuatan fisik Ozen merupakan yang terkuat di antara para Delvers.
Bahkan di antara sesama Fluid Putih, Ozen terkenal dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Kekuatannya berasal dari 120 pin artefak yang telah tertanam di tubuhnya. Pin ini memberikan kekuatan, yang dimana satu pin bernilai 1000 kekuatan manusia. Membuat kecepatannya meningkat dan membuatnya menjadi manusia super kuat. Namun, meskipun pin memberinya kekuatan kumulatif 120.000 manusia, tentu saja akan ada efek samping pada tubuhnya. Ozen tinggal di kamp pencari di dalam lapisan kedua dari Abyss, di mana dia memimpin tim kecil yang dikenal sebagai bandit bawah tanah. Ozen sendiri adalah wanita yang sangat tinggi, dia mempunyai tinggi lebih dari 2 meter dan memiliki gaya rambut monokrom. Matanya hitam pekat dan tidak berkilau, memberinya tatapan yang agak meresahkan dan mengganggu. Ketika dia memakai pakaian menggalinya, dia memakai baju besi besar dan topi berbentuk cakram yang menutupi matanya. Bentuk fluid putihnya dihiasi sepasang tanduk, membuatnya tampak seperti banteng, yang melambangkan kekuatan dan pertahanannya. Meskipun berusia lebih dari setengah abad, dia tampak cukup muda, dengan hanya rambut putihnya yang menunjukkan usianya. Terlepas dari penampilan mudanya, Ozen telah menjadi Delver Peluit Putih selama lebih dari 50 tahun. Dia juga adalah salah satu anggota ekspedisi yang turun ke lapisan keempat untuk mencari artefak lonceng yang tidak terdengar, bersama dengan Liza dan Torka. Meskipun dia sangat menyayangi Liza, Ozen kecewa dan meremehkan pernikahan Liza dengan Torka. Saat mereka melakukan perjalanan ke lapisan keempat, Torka serta seluruh Delvers yang ikut dalam ekspedisi seluruhnya mati. Pada saat mereka mencapai lapisan keempat dan menemukan lonceng tidak terdengar, perjalanan mereka pun hanya menyisakan Ozen dan Liza yang selamat dari ekspedisi. Ozen mulai membuat rencana untuk pendakiannya, memutuskan bahwa rute terbaiknya adalah mengambil artefak lonceng dan Liza sambil meninggalkan kotak penangkal kutukan. Dia kemudian memperhatikan tangisan bayi yang datang dari dalam kotak. Secara ajaib Rico hidup kembali. Atas perintah Liza, Ozen meninggalkan artefak lonceng dan membantu membawa kotak penangkal kutukan ke lapisan kedua. Beberapa kali Ozen berpikir untuk meninggalkan Rico dan kotak penangkal kutukan, tapi dia tetap bertahan, karena menghormati Liza. Dan pada saat arc perjalanan Rico di lapisan kedua di anime, Ozen adalah karakter yang mengambil peran penting dalam arc tersebut. Ketika Rico dan Reigu datang ke kamp pencari, dia menginstruksikan muridnya Maruruk untuk menurunkan jalur masuk kamp agar keduanya bisa masuk ke kamp pencari. Saat bertemu Rico, Ozen menuntun mereka masuk, mendudukkan pasangan itu di area duduk di kamp pencari. Rico memberikan peluit putih ibunya kepada Ozen sehingga dia bisa memeriksanya. Ozen terkejut melihat peluit itu, karena dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat peluit itu lagi. Tepat setelah itu, Rico berterima kasih padanya karena telah meminjamkan bantuannya untuk membawa Rico kembali ke permukaan pada saat kelahirannya. Mendengar itu, Ozen dengan dingin mengakui bahwa dia sering berpikir untuk membuangnya dan meninggalkan tubuhnya saat naik ke permukaan. Dan sama seperti di anime, Ozen menguji serta melatih kemampuan bertahan hidup Rico dan Reigu, dan memberitahu kebenaran yang dia tahu serta memberikan senjata artefak ibunya Rico berupa kampak Blast Wrap kepada Rico. Setelah itu, Rico dan Reigu meninggalkan kamp pencari untuk maju ke lapisan ketiga. Ketiga, Srajo, Sang Misterius. Dia adalah fluid putih yang informasinya paling sulit dicari. Dia dianggap telah membuat penemuan luar biasa di dalam lubang Abyss dan mengambil artefak yang telah mengubah dunia. Seperti kebanyakan Delvers peluit putih, ia menetap di lapisan kelima dan tinggal di sana selama beberapa waktu, karena itu adalah titik terakhir dari Abyss di mana dimungkinkan untuk kembali hidup-hidup. Seperti julukannya, Sang Misterius adalah peluit putih dengan jumlah informasi yang paling sedikit diketahui. Sang Misterius adalah sosok misterius, diselimuti jubah dan menyembunyikan wajahnya di balik topeng yang menyerupai topeng dengan 3 lubang. Peluitnya diukir menjadi bentuk 4 sayap yang menyerupai burung. Tidak ada yang diketahui tentang kepribadiannya. Namun fakta bahwa ia tampak nyaman tinggal di lingkungan yang keras dari lapisan kelima, murni karena minat pribadi, menunjukkan bahwa ia hanya berfokus pada Abyss. Pada titik tertentu dan untuk alasan yang tidak diketahui, Srajo memutuskan untuk mengambil penyelaman terakhir dan turun ke lapisan ke-6 Abyss, tanpa menyebutkannya kepada orang lain. Bondru adalah satu-satunya yang dibuat sadar akan keputusannya, karena itu, ia saat ini setidaknya berada di lapisan ke-6 di beberapa lokasi yang tidak diketahui. Keempat, Wakuna, Sang Terpilih. Wakuna Sang Terpilih juga dikenal sebagai Lord of Guidance. Dia adalah salah satu Delvers peluit putih legendaris. Sama seperti Srajo, data mengenai dirinya cukup sulit dicari. Ia terakhir terlihat akan turun ke lapisan ke-6, beberapa saat sebelum perjalanan Rico. Wakuna muncul sebagai seorang pria dengan perawakan biasa, dan menyembunyikan wajah dengan helm yang tampak seperti lubang di sisi kanannya. Peluit putihnya berbentuk seperti ikan paus. Kemungkinan besar umur Wakuna sudah terbilang cukup tua karena pernah disinggung oleh Bondru yang menyebutnya sebagai orang tua. Tidak ada yang diketahui tentang kepribadian Wakuna. Dia pasti memiliki ketertarikan yang cukup besar untuk Abyss, mengingat dia adalah Delvers peluit putih dan gelarnya Lord of Guidance. Wakuna belum muncul dengan baik di dalam cerita.
Namun, dia telah disebutkan beberapa kali oleh rekannya Delvers peluit putih lain, yaitu Ozen dan Bonru. Ketika ditanya oleh Nanachi tentang keberadaan Srajo dan Wakuna, Bonru menyatakan bahwa mereka berdua sedang menginvasi lapisan ke-6 menggunakan artefak mereka. Tidak ada yang diketahui tentang kemampuan Wakuna. Ia menginvasi lapisan ke-6 yang sangat berbahaya dengan relik pribadinya. Banyak orang yang menganggap ia memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang luar biasa, meskipun usianya sudah lanjut. Kelima, Bonru, sang ide baru. Bonru, memiliki gelar The Lord of Dawn, dia adalah Delver peluit putih legendaris yang paling suka melakukan eksperimen. Ia sering menggunakan cara ilegal untuk mendapatkan dana dan melakukan penelitiannya, termasuk menjual artefak secara ilegal, mengembangkan obat-obatan berbahaya, dan bahkan bereksperimen pada manusia hidup. Metodenya bertentangan dengan semua prinsip etika Delvers, tetapi dia diizinkan untuk melanjutkan karena hasil yang luar biasa. 10 tahun yang lalu, dia melakukan hal yang tidak terpikirkan dengan mendirikan pangkalan besar bernama Ido Front di area di dalam lapisan kelima abis, serta mengamankan rute ke lapisan ke-6. Bonru adalah pria jangkung yang mengenakan pakaian hitam, dengan mantel panjang dan jas. Dia selalu menutupi wajahnya dengan helm hitam yang memiliki celah di tengah yang bercahaya ungu, yang menyala. Tubuhnya juga memiliki ekor seperti kadal, yang berasal dari salah satu artefaknya. Peluit putihnya dipahat menjadi bentuk dua tangan yang sama, digenggam menjadi satu. Bonru adalah orang yang menghargai pengetahuan di atas segalanya, dia rela mengorbankan siapa saja dan setiap orang untuk mencapai tujuannya, bahkan, dia juga tidak segan, mengorbankan anak angkatnya sendiri yaitu Pruska sebagai eksperimen. Walaupun begitu, dia selalu mengingat nama dari setiap individu yang telah dia korbankan sampai saat ini. Seperti yang kita tahu di anime, Nanachi dan Mitty adalah salah satu korban eksperimen dari Bonru. Bonru sendiri, memiliki berbagai artefak kelas khusus, seperti Zoaholic yang mampu mengontrol jiwa dan membuatnya hampir abadi, dia juga mempunyai artefak Sparagmos yang membuatnya bisa menghancurkan apa saja, dan artefak lain yang membuatnya bisa tahu informasi dari jauh. Keenam, Rico. Rico adalah anak yang nekat, pantang menyerah, dan juga berambisi menjelajahi abis. Merupakan anak dari Riza dan Torka. Seperti yang kalian tahu, Rico adalah karakter utama dalam anime ini. Dia mendapatkan peluit putihnya saat ia akan berangkat ke lapisan ke-6, saat berselisih dengan Bonru. Bentuk peluit putihnya pun belum diukir dan masih kasar. Dia mendapatkan bahannya dari Pruska yang mengorbankan dirinya, karena syarat untuk membuat peluit putih adalah jiwa manusia. Saat di lapisan ke-6, peluit putihnya mulai diukir dan dipercantik, walaupun harus melewati berbagai masalah yang menimpanya. Alasan kenapa Rico tidak mempunyai julukan dan gelar, karena Rico belum dikonfirmasi, atau diketahui oleh para petinggi di permukaan. Bagaimana pendapat kalian tentang pemegang peluit putih tadi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai di titik ini. Oke, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Sayonara.